pagi, salam dan bahagia rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya, Agustus Situmorang, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Batam, Satuan Kerja SD Negeri 004 Madiaji, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran di Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Dalam kesempatan ini saya akan merefleksikan 3 bentuk pertanyaan. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya itu beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham atau belum, karena bagi saya yang terpenting materi itu sudah saya berikan. Yang kedua, saya juga menganggap bahwa keberhasilan pembelajaran siswa itu adalah pencapaian pada nilai KKM saja. Sehingga saya pun sering tidak puas jika banyak murid saya yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lainnya. Yang ketiga, saya hanya fokus menyelesaikan keterkaitan materi dengan mengesampingkan karakteristik dan pemahaman. Suasana kelas yang tenang dan pasif adalah fokus saya sebagai guru saat itu. Dan di saat saya menjelaskan materi pelajaran, anak-anak lesu tidak bersemangat. Kemudian saya menanyakan kepada anak-anak tersebut apakah mereka paham. Mereka makan diam saja. Suasana yang tertib dan tenang, itulah gambaran suasana kelas saya sebelumnya. Yang keempat, saya sering mengutamakan aspek kognitif anak saja. Saya sering lupa bahwa pendidikan itu bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya adalah aspek lain yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, saya kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya aja, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kedua, merubah pemikiran saya bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun bisa dijadikan sumber belajar. Yang ketiga, murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, menyampaikan pendapat. Dalam pembelajaran, guru juga hanya berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, saya harus memahami karakteristik murid, karena setiap anak itu lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Saya harus menghargai setiap karakteristik murid. Saya memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang kelima, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, maka anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu, sebagai seorang guru, saya akan mengemas pembelajaran secara menarik agar murid saya termotivasi dalam belajar. Yang akan saya terapkan dalam pembelajaran saya di kelas adalah satu, saya akan menerapkan pembelajaran ADAT 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center. Yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti atau moral tentang bagaimana mereka akan bersikap agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, saya akan memahami latar belakang karakteristik siswa saya. Yang kelima, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini mengingat perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru, saya akan berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang keenam, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas
pengetahuannya. Yang ketujuh, pembelajaran itu tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercipta dengan baik sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari pihak Dewantara. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran KHD, bahwa kodrat anak adalah bermain. Dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemikiran PHD. Yang pertama, mengingat para pendidik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Yang kedua, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah, pendidik itu memimpin anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidik itu bukan hanya ilmu saja yang diberikan, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada murid. Baiklah, demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah penyusunan kata dalam penyampaian tugas presentase saya ini. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak.